Kita semua kan ngeklik simpan, mungkin ratusan kali sehari. Kelihatannya sepele banget ya, tapi tahu nggak, di balik satu klik simple itu, ada serangkaian proses rekayasa yang super kompleks. Yuk kita bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pernah nggak sih kepikiran apa yang terjadi di jeda sepersekian detik antara jari kita ngeklik mouse sampai file kita itu aman tersimpan? Jawabannya ternyata jauh lebih seru dari yang kita kira. Semuanya itu diatur berlapis-lapis. Mulai dari aplikasi yang kita pakai, turun lewat beberapa lapisan sistem operasi, sampai akhirnya menyentuh perangkat kerasnya, si disk fisik. Nah, ini kerangka yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Oke, kita akan bedah proses ini satu persatu ya. Kita lihat gimana sistem operasi menyelesaikan serangkaian masalah. Mulai dari ngatur file yang berantakan, nemuin satu file spesifik, naruh datanya di mana, ngurusin ruang kosong, sampai ke tantangan-tantangan modern. Kita mulai dari masalah yang paling dasar dulu deh. Komputer kita itu isinya bisa jutaan file. Bayangin kalau nggak ada sistem, wah pasti kacau balau. Jadi, gimana caranya sistem operasi menciptakan keteraturan dari kekacauan ini? Gampangnya, anggap aja sistem file itu kayak pustakawan super teliti. Dia nggak cuma tahu di mana letak setiap buku alias file kita, tapi juga tahu siapa aja yang boleh baca dan buku mana yang berhubungan satu sama lain. Keren kan? Nah, ini dia tantangan besarnya. Kalau kita minta file misalnya laporan underscore kuartal 4.docx, gimana caranya komputer nggak perlu nyari ke seluruh hard drive setiap saat? Kalau gitu caranya bisa berjam-jam cuma buat buka satu file. Ternyata, solusinya elegan banget. Setiap file itu dikasih semacam KTP yang namanya File Control Block atau FCB. Isinya itu semua info penting tentang si file, siapa pemiliknya, kapan terakhir diubah, dan yang paling krusial, di mana alamat data file itu dimulai. Oke, jadi sekarang tiap file udah punya KTP-nya masing-masing. Terus, gimana sistem operasi pakai KTP itu buat benar-benar ngambil isinya? Yuk, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi, ada dua langkah penting di sini. Waktu kita buka file, sistem operasi itu nyari FCB-nya, terus infonya dimuat ke memori. Nah, pas kita mau baca file itu, sistem tinggal lihat info di memori tadi sebagai peta buat langsung menuju ke data fisiknya di disk. Efisien banget. Oke, kita sekarang udah tahu cara nemuin info soal file. Tapi ada teka-teki yang lebih dalam lagi nih. Pas kita simpan file baru, di mana persisnya sistem operasi harus naruh data itu secara fisik di dalam disk. Nah, ini pertanyaan soal alokasi yang penting banget. Disk itu kan kayak sebidang tanah yang luas. Kita mau bangun rumah baru di mana dan gimana cara bangunnya? Ternyata ada beberapa strategi yang beda banget. Metode pertama namanya alokasi berurutan. Jadi, semua bagian data dari satu file ditaruh berjejer rapi. Ini bacanya super cepat. Kayak baca buku dari halaman pertama sampai akhir. Tapi masalahnya, kalau file kita perlu jadi lebih besar dan tempat di sebelahnya udah keisi, wah kita mentok, nggak fleksibel sama sekali. Lanjut, ada alokasi berhubungan. Di sini, setiap potongan data itu punya petunjuk ke lokasi potongan data berikutnya. Jadi kayak main cari harta karun gitu deh. Ini fleksibel banget. Kita bisa taruh potongan data di mana aja asal ada ruang kosong. Tapi, ada tapinya. Nah, ini dia kelemahan terbesarnya alokasi berhubungan. Buat sampai ke potongan data ke 100, kita harus baca dulu 99 potongan data sebelumnya satu persatu. Nggak bisa langsung loncat. Ini lambat banget buat akses acak. Padahal itu penting banget buat hal-hal kayak database atau streaming video. Dan solusi ketiga ini jenius banget. Alokasi berindeks. Sistem ini bikin satu blok khusus, namanya blok indeks, yang fungsinya persis kayak daftar isi di buku. Blok ini isinya daftar alamat semua potongan data lainnya. Jadi kalau kita mau ke potongan data ke 100, tinggal lihat entry ke 100 di daftar isi, terus langsung loncat ke sana. Jadi poin pentingnya apa? Ternyata nggak ada satu solusi pun yang sempurna. Semuanya soal trade-off. Alokasi berurutan itu kencang tapi kaku, alokasi berhubungan itu fleksibel tapi lambat buat loncat-loncat. Nah, alokasi berindeks ini kayak nambil enaknya dua-duanya. Tapi ada biaya kecil, yaitu harus nyediain tempat buat si blok indeks tadi. File itu kan dibuat, diubah ukurannya, terus dihapus terus-menerus. Nah, ini bikin masalah kebersihan yang konstan buat sistem operasi. Gimana caranya dia bisa tahu mana aja ruang kosong yang masih tersedia? Coba bayangin disk kita setelah beberapa minggu dipakai. Pasti jadi kayak tambal sulam kan?
Ada bagian yang keisi data, ada bagian yang bolong-bolong kosong. Sistem operasi butuh peta yang akurat buat tahu di mana aja lubang ini, biar nggak salah nimpa data yang udah ada. Salah satu solusinya namanya vector bit atau bitmap. Ini pendekatannya simple banget. Sistem bikin deretan panjang bit, di mana tiap bit itu mewakili satu blok di disk. Kalau bitnya 1, artinya blok itu kosong. Kalau 0, artinya keisi. Sederhana, tapi efektif. Metode lainnya itu daftar bebas. Kalau ini bukannya pakai peta, sistemnya malah bikin semacam rantai. Jadi blok kosong pertama itu nunjuk ke blok kosong kedua, yang kedua nunjuk ketiga, dan seterusnya. Kayak nyambungin semua kursi kosong di bioskop pakai seutas tali, gitu deh. Sejauh ini kita udah bahas dasar-dasarnya. Tapi kan dunia komputer terus berevolusi. Sistem filenya juga ikut berevolusi. Mereka sekarang harus bisa mecahin masalah-masalah baru. Contohnya kayak sistem yang tiba-tiba crash atau akses data lewat jaringan. Nah, ada 2 inovasi besar yang ngatasin masalah modern ini. Biar data nggak rusak kalau tiba-tiba crash, ada sistem file journaling yang catat dulu apa yang mau dia lakuin. Terus, buat kerja bareng-bareng, ada Network File Systems atau NFS yang secara ajaib bikin file di server seberang ruangan kelihatan seolah-olah ada di komputer kita sendiri. Dan ini ilustrasi yang bagus banget tentang cara kerjanya. Di kiri kita lihat ada beberapa komputer dengan sistem filenya masing-masing. Terus, pakai perintah mount di NFS, kita bisa bikin folder dari satu komputer seolah-olah jadi bagian dari komputer lain. Kayak yang di kanan itu. Bener-bener kelihatan menyatu. Jadi dari satu klik simpan yang sederhana, kita udah menjelajah lapisan-lapisan abstraksi, masalah alokasi, dan berbagai solusi cerdasnya. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Sekarang data kita kan udah nggak lagi di disk fisik di bawah meja, tapi ada di cloud atau jadi makanan buat AI. Tantangan baru apa ya yang muncul? Dan gimana para insinyur generasi berikutnya bakal mencahin teka-teki itu?